Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang berarti bahwa Indonesia sudah tidak dijajah oleh bangsa manapun. Indonesia adalah bangsa yang berdiri kokoh, berdiri teguh di atas kakinya sendiri. Saudara. Tapi kita melihat banyak orang yang tidak merasakan kemerdekaan tersebut. Banyak orang yang mengalami hatinya tidak merdeka, bersungut-sungut, mengeluh, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan pelajarin dua jenis kemerdekaan yang kita alami sebenarnya. Yang pertama adalah kemerdekaan secara rohani. Ini penting terlebih dahulu untuk kita mengerti kalau kita sudah merdeka secara rohani, baru kita bisa mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan benar. Tapi kalau kita tidak merdeka secara rohani, kita masih diperbudak oleh dosa, kita masih diperbudak oleh hawa nafsu, maka bangsa ini kalau kita jadi pemimpin, kita menjadi pemimpin yang terikat oleh hawa nafsu, korupsi, dan sebagainya. Tapi kalau kemerdekaan itu ada dalam hidup kita, kemerdekaan rohani itu ada dalam hidup kita, maka sesuatu yang besar pasti terjadi, amin. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita, saudara, kita akan mengalami kemerdekaan luar biasa. Mari kita lihat Galatia pasal 5, ayat yang pertama. Kita renungan singkat saja pada hari ini. Galatia pasal 5, ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Galatia pasal 5, ayat yang pertama. Anda boleh tampilkan secara cepat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saya ulang. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Siapa yang telah memerdekakan? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, jadi ini karena Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh hawa nafsu. Jangan mau lagi diperhamba oleh hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Karena saudara dan saya telah dimerdekakan oleh Kristus. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan mudah tergoda. Jangan mudah baper. Jangan mudah bersungut-sungut dan sebagainya. Berdirilah teguh sebagai orang yang sudah merdeka. Saya langsung loncat ayat yang ke-13, supaya singkat, saudaraku. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Malas-malas, tidak mau pelayanan, tidak mau saat teduh, saudara, melakukan dosa. Tapi Alkitab mencatat, melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Makanya lagu tadi berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara, untuk saudara mengisi kemerdekaan rohani saudara, yaitu dengan cara melayani Tuhan, dengan cara mengasihi sesama kita. Waktu kita melayani Tuhan dengan cara yang benar, saudara, itulah bentuk manifestasi dari kemerdekaan rohani. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan jasmani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bangsa Indonesia sudah merdeka. Kita seharusnya juga sudah merdeka secara rohani, dan itu akan termanifestasi secara jasmani. Nah, mari kita lihat ayat yang sangat terkenal, saudara. Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29, mulai ayat yang keempat. Saudara. Yeremia pasal 29, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Demikian, ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan.
ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ketujuh, kalau saudara perhatikan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saya ulang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya ulang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang dari ayat ini adalah bangsa Israel saat itu berada dalam pembuangan di Babel. Tentunya ketika berada dalam pembuangan di Babel, itu kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak merdeka, kondisi mereka dijajah saat itu. Tapi firman Tuhan datang kepada bangsa ini. Disuruh saudaraku, saudara yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami di tempat pembuangan itu. Buatlah kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoa, saudaraku. Kenapa firman ini datang kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan itu, saudara? Karena ada banyak nabi-nabi palsu saat itu yang berkata kepada mereka begini, kita hanya sementara saja kok di tempat pembuangan ini. Jadi nggak usah repot-repot bangun rumah, hanya sementara, nanti Tuhan akan bawa kita keluar dari tempat pembuangan Babel ini. Itu nabi-nabi palsu bernubuat kepada mereka seperti itu. Makanya Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan pada bangsa itu. Bukan seperti itu sebenarnya. Kalau saudara mau lihat ayatnya di ayat yang ke-8, coba kita lihat. Ayat yang ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di Saya ulang. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepada namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap berapa? 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan kamu ke tempat ini. Nah, itulah firman Tuhan untuk bangsa Israel saat itu, saudara. Bahwa Tuhan nanti akan mengembalikan mereka, tapi bukan langsung segera. Tunggu Babel itu 70 tahun, saudara. Ada masa waktu. Makanya firman Tuhan, dirikanlah rumah, berusaha untuk kota, usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah bagi kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan bangsa Israel saat itu. Nah, sama dengan kondisi kita saat ini. Mungkin banyak masalah atas bangsa Indonesia. Kita sudah melihat tadi, bangsa Indonesia mengalami banyak pergumulan dari bencana alam, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah sakit penyakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau berdoa buat bangsa kita. Kita mau mengusahakan kesejahteraan kota kita. New Life ada, mungkin kelihatannya kita bagian yang kecil dari bangsa ini, bahkan mungkin sangat kecil. Tapi sadarilah satu hal, bahwa Tuhan mau pakai hidup saudara menjadi berkat bagi sesama. Waktu hidup kita menjadi berkat bagi sesama, semua orang menjadi berkat bagi sesama kita. Kita sedang membawa bangsa ini kepada sesuatu yang besar. Jangan ada seorang pun yang menganggur. Jangan ada seorang pun yang hidup buat dirinya sendiri. Jangan ada seorang pun yang egois di dunia ini. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara melayani sesama kita dengan kasih. Ini hal yang sangat penting untuk kita lakukan buat bangsa ini. Mengusahakan kesejahteraan, memberkati orang-orang. Kita membagikan sembako, melatih orang, membentuk karakter orang, melatih kepemimpinan, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan
bersama-sama mengusahakan kesejahteraan kota ini. Saya percaya sesuatu yang besar terjadi. Apa yang ada pada saudara berikan melalui gereja Tuhan, melalui New Life, kita bersama-sama memberkati kota ini. Kita sudah mulai memang membagi sembako, kita melayani konseling, dulu lewat TV, lewat radio, sekarang kita lewat YouTube, lagi sudah curhat bersama dan New Life. Kita mau menjadi berkat bagi bangsa ini. Mungkin bagi kita kelihatannya hal yang kecil, tapi tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Kesetiaan dari hal-hal yang kecil. Kita nggak tahu berapa banyak orang-orang yang mendengar kesaksian saudara, berapa banyak orang-orang yang mendengar renungan kita lewat YouTube, berapa banyak orang-orang yang nonton curhat bersama New Life, hidup mereka dipulihkan, dimerdekakan, dan sebagainya. Saudara. Kita nggak pernah tahu, tapi kita percaya yang lebih dahsyat lagi adalah ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Bukan hanya untuk dunia ini, tapi dalam kehidupan yang kekal. Itu menjadi hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Dan berdoalah baik. Oleh itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat ini sudah mengingatkan kita bahwa kita sudah merdeka secara rohani, kita juga seharusnya sudah merdeka secara jasmani, kita mau mengisi mereka dengan cara yang benar, sederhana. Mulailah saudara berdoa buat kota ini. Mulailah saudara bersaksi kepada sesama saudara. Mulailah saudara bersama dan saya mengusahakan kesejahteraan kota ini. Ada banyak kerinduan yang New Life miliki, saudara. Kita punya tempat, maaf, untuk menampung mereka yang hamil di luar nikah. Kita punya tempat untuk mereka yang dulunya broken, saudara. Mereka yang mau dipulihkan. Kita punya tempat, kita punya pembinaan, kita punya pemuritan. Kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan melakukan usaha-usaha yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ini kerinduan besar. Ada banyak kerinduan yang New Life miliki. Kita sudah punya yayasan, cuma kita belum bisa bergerak karena pandemi ini. Dan kita perlu banyak orang untuk bersama-sama. Ini bukan pekerjaan 1-2 orang, tapi ini pekerjaan banyak orang untuk kita bisa bersama-sama mengisi kemerdekaan bangsa ini. Bukan hanya sekedar teori di mulut saja, tapi kita harus punya tindakan nyata juga. Apa yang sudah baik yang kita lakukan, siaran, menampung orang, membina orang, membagi sembako, dan sebagainya, kita akan teruskan dan kita akan terus tingkatkan. Sekolah misi kita masih terstop, belum jalan, dan sebagainya. Nanti kita akan terus lakukan bersama-sama. Orang harus mengenal Kristus melalui New Life. Amin. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Sekecil apapun peranan kita, ingat, itu sangat berarti bagi orang-orang yang kita layani dan bagi bangsa ini. Saudara hidup benar saja, itu sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Saudara keluar mematuhi protokol kesehatan saja, itu saudara sudah mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini. Saudara mengingatkan orang-orang untuk menggunakan protokol kesehatan, menjadi teladan, memberikan semangat, ketika berjumpa dengan orang yang lagi galau, yang mengalami problem ekonomi dan sebagainya, saudara dan saya bisa memberkati mereka. Saudara sedang mengisi kemerdekaan bagi bangsa ini. Saudara, hal-hal sederhana bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Kita harus jadi menteri, jadi presiden dulu. Kalau memang ada yang punya cita-cita ke sana, puji Tuhan. Kita persiapkan. Tapi kita punya masing-masing peranan. Mari kita jalankan fungsi kita masing-masing. Saudara memperkuat keluarga saudara dalam mengenal Tuhan dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Saudara sedang mengisi kemerdekaan bangsa ini. Banyak sisi kemerdekaan bangsa ini yang harus kita isi. Bukan menjadi wali kota baru saudara, saya yang jadi wali kota cuma 1 orang di Batam. Ingat, untuk mengisi kemerdekaan tidak harus punya jabatan. Kepemimpinan tidak bicara jabatan. Kepemimpinan bicara dampak. Kalau kita berdampak bagi sama kita, saudara adalah seorang pemimpin. Kepemimpinan bicara tentang fungsi. Tidak harus kita punya jabatan baru kita bisa berfungsi. Memang kalau punya jabatan memperluas area jangkauan kita. Tapi kita bisa berfungsi dalam hidup kita sehari-hari untuk berdoa bagi bangsa ini. Berdoa minimal bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota kita.
Dan kita akan berdoa bersama-sama saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nanti. Setelah itu nanti Pak Bagus akan pimpin kita berdoa buat pemerintahan, buat politik yang ada, karena Pak Bagus juga di jalur hukum mengerti hal itu. Kemudian buat masalah terbesar bangsa kita saat ini, yaitu masalah pandemi gitu ya. Kita bisa melihat ada masalah di sana, masalah pandemi. Nanti Pak Bagus juga akan berdoa. Lalu kita juga akan berdoa buat ekonomi, pengusaha-pengusaha, pedagang kaki lima, industri. Nah itu nanti Pak Bagus akan pimpin doa. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan Yeni, yang akan pimpin doa kita bersama-sama untuk pendidikan, bidang pendidikan, saudara. Untuk anak-anak remaja, saat ini kita tahu mereka sedang studi online, saudara, dan tidak mudah memang. Lalu nanti buat kesehatan, buat tenaga kesehatan kita secara khusus yang berada di garis depan, buat vaksinasi, lalu buat orang-orang yang sakit COVID, itu nanti ini akan doa, dan buat Kota Batam dengan segala macam pergumulannya. Lalu nanti saya akan pimpin berdoa buat kerohanian, bidang kerohanian, buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan, supaya mereka bukan hanya dicukupkan, tapi mereka semua boleh bergerak bersama-sama di membantu bangsa ini di tengah kesusahan bangsa ini. Kita bergerak bersama-sama menjadi jawaban dan bukan menjadi beban. Lalu berdoa buat keluarga-keluarga, media sosial, dan New Life. Jadi ada pokok-pokok doa itu. Nanti Pak Bagus akan berdoa, diikuti dan Yeni. Lalu kita nyanyikan sebuah pujian lagi. Baru nanti saya akan berdoa syafaat dan kita akan menutup pertemuan kita ini. Jadi Bapak Ibu siap berdoa buat Indonesia, amin. Indonesia menantikan kita. Jangan ada seorang pun yang merasa dirinya rendah lagi. Indonesia nunggu saudara dan saya berdoa dan melakukan tindakan nyata dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Satu nanti Pak Bagus dan Yeni akan pimpin kita dalam doa syafaat. Sebentar. Doa buat damai
Babas Pulau Bali. Shalom Pulau Bali. Kita lepaskan berkat buat Sulawesi. Shalom Sulawesi. Damai Kristus ada. Mari kita lepaskan berkat atas Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk pada hari yang istimewa untuk negara kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan, perlindungan untuk Indonesia Tuhan. Untuk kami, anak-anak-Mu di Indonesia Tuhan. Kami boleh
menikmati segala yang terbaik di bumi Indonesia, di tempat di mana Engkau menempatkan setiap kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, untuk pemerintah kami, Tuhan. Kami percaya bukan satu hal yang mudah untuk menghadapi berbagai persoalan di negara ini, Tuhan, tetapi kami percaya dengan kesetiaan Tuhan, dengan kepercayaan Tuhan, dengan pengharapan kepada Engkau, Tuhan. Kami percaya Indonesia boleh menang atas semua masalah, Tuhan. Dan kami terus menaruh pengharapan kepada Engkau, dan setiap pemimpin negara kami, Tuhan, boleh menaruh pengharapan hanya di dalam Engkau saja, Tuhan. Berikan hikmat untuk pemimpin kami, pemimpin negara kami, Tuhan, juga pemimpin di Provinsi Kepri dan Batam, Tuhan, di dalam menghadapi segala persoalan, Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kondisi politik di negara kami. Kami percaya bahwa kondisi politik di negara kami stabil, aman, Tuhan. Walaupun ada masalah pandemi, tetapi hikmat pada setiap pemimpin kami, Tuhan. Engkau terus taruh, Tuhan, kepada mereka semuanya, Tuhan. Juga untuk pandemi yang masih berjalan, Tuhan, sampai hari ini, Tuhan, sampai saat ini. Walaupun kami hidup di tengah-tengah situasi pandemi, Tuhan, namun tidak ada kekhawatiran di dalam kami, karena kami hanya menaruh pengharapan di dalam Engkau saja, Tuhan. Kami percaya bahwa ini semua akan berlalu, namun kami boleh fokus, Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di saat-saat sekarang ini, kami boleh lebih mengandalkan Engkau saja, Tuhan. Di dalam kehidupan kami boleh percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna. Dan kami percaya bahwa masa-masa ini, di saat nanti masa ini sudah berlalu, kami boleh, Tuhan, membagikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi negara kami, untuk kondisi ekonomi Batam, Tuhan. Kami percaya Engkau menaruh kami di Pulau Batam. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu akan terus Kau berkati. Bahwa anak-anak-Mu, Tuhan, akan terus membagikan berkat, menjadi sumber berkat di dalam kondisi apapun juga, Tuhan. Bahwa anak-anak-Mu, Tuhan, bukan meminta-minta, tetapi anak-anak-Mu akan terus memberi, terus memberikan bahkan lebih lagi, Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, diberkati dengan berlimpah-limpah dalam kondisi apapun juga, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap usaha, untuk kegiatan perdagangan, untuk kegiatan industri, untuk semua kegiatan apapun, Tuhan, jasa, dan semua yang berjalan di Batam, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau semua boleh berjalan, itu semua karena penyertaan. Kalau semua terus berjalan walaupun pandemi, kami percaya itu semua karena anugerah dari Engkau. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa kegiatan ekonomi di Batam dapat terus berjalan, Tuhan, dengan baik. Kami percaya hikmat dari Engkau Kau berikan untuk memimpin di kota Batam, untuk dapat memimpin, Tuhan, dan terus menjaga supaya ekonomi di Batam tetap berjalan, Tuhan. Kami tidak fokus kepada pandemi, tapi kami fokus, Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, melakukan segala sesuatu dengan lebih maksimal, Tuhan. Kami percaya hikmat, kalau kami boleh berhati-hati, menjaga kesehatan,
Kami percaya Engkau menaruh hikmat untuk setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa hingga pada hari ini dan pada waktu-waktu ke depan. Kami akan terus terheran-heran melihat betapa hebatnya Engkau Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami, bahkan di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur, kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami malam hari ini mau bersama-sama Tuhan berdoa bagi pendidikan Indonesia Tuhan. Kau memberkati pendidikan yang ada di Indonesia Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, hari-hari ini tidak ada pendidikan untuk bertatap muka di sekolah Tuhan, melainkan online, belajar online Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya biarlah tenaga-tenaga pengajar, guru-guru, Engkau memberikan hikmat sehingga semua materi pembelajaran bisa diseberangkan dengan maksimal walaupun lewat online Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan, anak-anak remaja, anak-anak muda, khususnya Tuhan yang masih di bangku sekolah. Berikan hikmat Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah sumber hikmat, Engkaulah sumber segala pengetahuan yang ada. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam anak-anak muda, dalam hati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak remaja Tuhan, yang sejak dini Tuhan. Biarlah ada orang tua, bapak-bapak rohani yang boleh mengajar secara pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak kami Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja boleh mendapatkan pendidikan yang maksimal di dalam keluarga Tuhan. Bukan saja di bangku sekolah Tuhan yang terbatas Tuhan. Bukan saja pengetahuan akademis Tuhan. Tapi terlebih Tuhan ada moral, ada etika, ada karakter yang diajarkan Tuhan. Lewat teladan kedua orang tua. Biarlah kami sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab Tuhan. Untuk mendidik anak-anak kami Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Biar kami bisa Tuhan mengajari anak-anak kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan bukan hanya akademis yang mereka terima Tuhan. Tapi biarlah ada etika, karakter. Mereka semakin serupa dengan Kristus. Mampukan kami sebagai orang tua untuk boleh mengajari mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan Indonesia Tuhan. Biarlah boleh semakin merata Tuhan. Bukan saja di kota-kota besar, tapi sampai pedalaman Tuhan. Biarlah Engkau utus orang-orang yang punya hati, terutama anak-anak Tuhan, yang boleh mau mengabdikan dirinya Tuhan untuk terus mempermaju Tuhan, memajukan pendidikan sampai ke pedalaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ada roh takut akan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Biarlah ada roh yang takut akan Tuhan bagi anak-anak kami. Lindungi Tuhan. Lindungi anak-anak kami Tuhan. Dari kemerosotan moral Tuhan. Dari teknologi yang ada Tuhan, mereka boleh pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dari teknologi yang semakin hari semakin canggih Tuhan, mereka pakai untuk memberitakan Injil kasih karunia. Memberitakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah teknologi yang ada Tuhan dipakai anak-anak muda untuk boleh terus memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu.
perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Biar mereka Tuhan mengemban tugas di bangku sekolah, dan saat mereka selesai di bangku sekolah, mereka boleh berkompetisi dengan luar biasa karena ada hikmat Tuhan di dalam hidup anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pendidikan Tuhan yang ada di Kota Batam, bahkan Indonesia Tuhan, dari kota sampai ke pedalaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, bagi tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, khususnya saat-saat ini Tuhan di garda terdepan Tuhan. Mereka harus mengabdikan hari-hari mereka Tuhan untuk mengurus pasien-pasien COVID Tuhan. Bapa, Engkau lindungi mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Biar tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tenaga-tenaga kesehatan Tuhan boleh terus ada, boleh terus mengabdikan diri mereka Tuhan, boleh terus dilindungi Tuhan. Sehingga Tuhan, pasien-pasien COVID Tuhan dan pasien-pasien sakit lainnya Tuhan boleh terurus dengan baik Tuhan. Engkau memberkati rumah sakit yang ada Tuhan. Sehingga Tuhan, akomodasi semuanya boleh sempurna Tuhan, boleh baik Tuhan, sehingga bisa Tuhan menampung pasien-pasien COVID yang ada Tuhan. Tuhan, kami membawa Tuhan, biarlah Tuhan permasalahan COVID ini Tuhan boleh semakin hari semakin teratasi Tuhan, dengan tempat yang terakomodir dengan baik Tuhan, dengan alat-alat Tuhan yang ada di rumah sakit Tuhan, di klinik Tuhan, itu boleh maksimal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang pasien COVID Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit COVID boleh terus berkurang, bahkan hilang di muka bumi ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat Tuhan. Untuk pemerintah juga Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, untuk mengurus masalah COVID ini Tuhan. Terutama Tuhan untuk vaksinasi Tuhan, untuk PCR, untuk antigen Tuhan, boleh semakin baik Tuhan. Biar setiap warga boleh mampu Tuhan, boleh mampu untuk terus Tuhan mengikuti protokol kesehatan, boleh taat protokol kesehatan dan mau divaksinasi Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan di Indonesia. Engkau yang berdaulat di Indonesia Tuhan, untuk mengurusi masalah COVID ini Tuhan. Kami tahu vaksinasi adalah salah satu sarana wadah Tuhan, sarana untuk terus mengurangi COVID Tuhan. Tapi kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan orang-orang yang terdampak COVID Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, semua penduduk Indonesia boleh dengan satu kerelaan kesadaran Tuhan, untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada dan mengikuti vaksinasi COVID ini Tuhan. Dan untuk orang-orang yang komorbid Tuhan, yang tidak bisa menerima vaksinasi, Engkau juga lindungi Tuhan. Engkau lindungi oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya dalam nama-Mu, dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sempurna, melindungi, menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dari iman menuju iman, kemenangan menuju kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta, Kota Batam Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kota Batam ada di dalam tangan
pengasihan Tuhan. Kami percaya Kota Batam penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap sektor yang ada di dalam Kota Batam, sektor industri, sektor ekonomi, sektor bisnis Tuhan, boleh bangkit kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap UMKM mungkin di Kota Batam ini Tuhan boleh bangkit kembali Tuhan. Bisnis-bisnis juga Tuhan boleh bangkit kembali Tuhan, sehingga angka pengangguran Tuhan boleh semakin berkurang Tuhan. Angka kriminalitas di Kota Batam semakin berkurang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kota Batam ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau datangkan investor-investor luar Tuhan, yang mau lagi Tuhan menginvestasikan dana mereka, bisnis mereka, sehingga sektor bisnis ini boleh kembali bangkit Tuhan. Sehingga menciptakan lapangan kerja yang baik, yang luas bagi banyak orang. Biar kesejahteraan Kota Batam ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat bagi orang-orang, pemerintahan Tuhan yang mengurusi Tuhan. Biar roh takut akan Engkau ada di dalam hati mereka. Biar anak-anak Tuhan boleh terus ada hati mereka untuk Kota Batam ini Tuhan. Boleh berdoa Tuhan, boleh berdampak bagi banyak sektor di Kota Batam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa Kota Batam ke dalam tangan-Mu. Shalom Kota Batam. Salam damai untuk Kota Batam. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak mereka yang mengenal Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu datang atas bangsa ini. Kami berdoa, bangkitkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan setiap gereja-Mu Tuhan. Untuk memberitakan Injil kasih karunia kepada bangsa ini. Sehingga makin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan. Engkau yang membangkitkan hamba-hamba Tuhan. Saat ini untuk berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami tahu saat-saat ini ada sebagian besar dari hamba-hamba Tuhan juga mengalami pergumulan. Baik itu sisi ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Kami percaya Engkau menjadi jawaban Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah mata kami selalu terfokus pada Engkau Tuhan. Engkau yang ada yang menyertai. Dan kami percaya Engkau mencukupkan semua kebutuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik kebutuhan rohani, maupun kebutuhan jasmani, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang melimpahkan Tuhan. Sehingga bersama dan anak-anak Tuhan terus bergerak, dan terus bergerak menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat gereja-Mu. Gereja-Mu akan tetap berteguh karena Engkaulah kepala dari gereja itu. Dalam segala keadaan, kami percaya Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun masa pandemi ini, bagian besar kami melakukan ibadah online, tapi kami percaya Roh Kudus Gembala Agung mengungkap anak-anak-Mu Tuhan, memberikan satu kerinduan yang besar untuk mengenal Engkau Tuhan, memberikan satu kerinduan yang besar untuk mengalami Engkau dan hidup dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja atas gereja. Dan saat kali ini kami juga berdoa buat keluarga-keluarga. Kami tahu bangsa yang kuat dimulai dari keluarga-keluarga yang kuat. Kami berdoa Tuhan, Engkau memenuhi setiap kebutuhan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kebutuhan ekonomi mereka Tuhan. Kebutuhan kerohanian mereka Tuhan, Engkau yang memenuhi Tuhan. Engkau yang melindungi keluarga-keluarga. Biarlah di masa-masa pandemi itu keluarga-keluarga boleh bersatu, tidak mengeluh, tidak bersyukur, tapi bersyukur Tuhan. Keluarga saling bersabar Tuhan. Mereka boleh terus membagikan kasih Tuhan pada sesama anggota keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa saat ini untuk media sosial yang ada Tuhan, jaringan internet yang ada Tuhan, teknologi yang ada. Roh Kudus, kami tahu iblis berusaha menguasai teknologi ini untuk mengacaukan dunia. Tapi kami juga berdoa dan percaya anak-anak-Mu juga akan menggunakan teknologi
untuk menyampaikan damai sejahtera atas dunia ini, untuk memberitakan Injil damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus ada atas dunia ini. Dan berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau melindungi dari pengaruh buruk teknologi yang ada, Tuhan. Dan biarlah setiap kami semuanya boleh memakainya menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa buat keluarga New Life, Tuhan. Roh Kudus, Engkau Gembala Agung itu, Tuhan. Engkau yang melindungi dan menyertai setiap keluarga New Life. Engkau Bapa yang baik, yang mengenal setiap pergumulan hidup keluarga New Life. Engkau yang membawa keluarga New Life ini terus naik dan tidak akan turun. Engkau memberikan hikmat pada setiap keluarga New Life. Karena itu pada malam hari ini, kami berdoa Roh Kudus, Engkau menjamah setiap keluarga New Life dimanapun berada, secara khusus kami yang ada mengikuti doa malam ini. Roh Kudus, kuasa-Mu terus nyata dalam hidup kami. Roh-Mu terus berkobar-kobar dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh saling mengasihi satu sama lain, menguatkan dan meneguhkan dan mengokohkan. Demikian pula mereka yang tidak dapat hadir saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kendala mereka. Roh Kudus, kami berdoa Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja atas mereka, sehingga mereka boleh mengenal Kristus dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seluruh kegiatan New Life kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah-ibadah online, ibadah doa pagi, doa malam, pemuritan Tuhan, ibadah raya, ibadah sekolah minggu, NLC, FC, semuanya kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di dalamnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan bulan depan kami akan memulai kembali siaran curhat bersama dan New Life Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, biarlah melalui siaran curhat bersama dengan New Life ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak mereka yang mengalami kehancuran boleh dipulihkan Tuhan. Dan New Life boleh kembali menjadi jawaban bagi banyak orang. Mereka yang hidup dalam kegelapan boleh kembali bersama dan New Life kembali kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh tinggal di New Life, dibina, dipimpin pada kebenaran demi kebenaran firman Kristus, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang baru dalam Tuhan. Mereka yang hilang arah, mereka yang terjerumus dalam dunia malam, semuanya boleh menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan New Life dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh yang kami doakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa secara khusus pada malam hari ini, berdoa buat Papa dari Kofunik Tuhan, yang saat ini sedang sakit dan dalam kondisi drop. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan pada Papa dari Kofunik. Engkau juga menjamah dokter yang menangani, memberikan hikmat. Dan kami berdoa Engkau memberikan damai sejahtera pada setiap keluarga besar Kofunik, ketenangan dan ketentraman, hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan menyertai Kofunik keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari yang luar biasa ini. Terima kasih buat Indonesia, dan kami percaya damai buat Indonesia nyata. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.